keliling-keliling Indonesia ini, saya menjumpai problem utamanya adalah ada di surat Al-Furqan ayat 74. Ya, bunyi Arabnya sudah sangat familiar kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikanlah pasangan hidupku, anak keturunanku, dua-duanya ini menyejukkan hatiku. Para ulama, para ahli tafsir menyebut menyejukkan hati ini adalah istri dan anak-anak yang taat kepada Allah SWT. Kalau kita melihat istri kita taat kepada Allah, suami kita taat kepada Allah, anak-anak kita taat kepada Allah, sungguh sangat sejuk hati kita. Dan permintaan ini dilanjutkan, jadikanlah kami pemimpin masuk pada fase kepemimpinan, jadilah kami pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka sungguh kita memerlukan doa ini untuk kita aktualisasikan agar hidup kita ini bahagia dunia dan insya Allah di akhirat juga surga. Istri menyenangkan, suami menyenangkan, anak-anak juga menyenangkan, dan kita dimampukan oleh Allah untuk memimpin istri, memimpin anak, supaya istri, anak, suami kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di jalan ketaatan. Dan ini adalah problem utama masyarakat Indonesia yang saya lihat di berbagai kesempatan. Maka dalam berbagai momentum, baik di sekolah, kalau nggak salah bulan kemarin saya di sekolah ini ya, di sekolah ini. Sekarang di sini pula, saya senantiasa menyampaikan satu materi terkait dengan keluarga. Karena materi keluarga ini sudah sangat rentan, sangat berbahaya. Catatan dari Kemenak menyebutkan angka perceraian di Indonesia itu paling tinggi itu ada di Jawa Timur. Jadi kita ini juara satu untuk angka perceraian. Dari angka perceraian itu penyebab tiga yang paling besar itu adalah: satu, tidak harmonis; dua, tidak ada tanggung jawab; tiga, karena persoalan ekonomi. Dan Jawa Timur paling tinggi itu adalah tidak harmonis. Berarti keluarga-keluarga kita pada umumnya Jawa Timur ini tukaran dalam bentuk. Saya nggak ngerti bagaimana caranya membuat jadi bahagia. Karena kalau kita ini sudah tidak bahagia bersama keluarga, kita pun juga nggak akan betah di rumah. Maka kita perlu ilmu membahagiakan istri, dan istri perlu ilmu membahagiakan suami. Suami istri perlu ilmu membahagiakan anak, dan anak-anak juga perlu ilmu untuk membahagiakan orang tua. Ini perlu kita untuk berbahagia, sebagaimana daunnya Bapak pimpinan tadi, untuk digaris seru-seru, juga takut, sing bunyi berbahagia. Karena berbahagia itu ada hubungannya dengan perkara juga. Ada suami yang kalau rumah juga sembunyi cucu. Ada istri kalau ketemu suami juga gak enak wajahnya. Bahkan ada anak-anak kalau ketemu bapaknya itu gak enak wajahnya. Macam kita lihat ya. Itu kadang-kadang anak komentar begini. Pas minggu, pas perayaan ini bapak ngomong, senang aku. Nah, kita perlu bangun keluarga ini dengan bermuhammadiyah, ya. Tetapi keluarga juga menjadi tokoh. Jangan sampai nanti justru kita tinggalkan segala-galanya untuk dakwah, keluarga jadi kengkel. Saya justru menganjurkan bawa segala-galanya ke medan dakwah. Anak-anak kita bawa ke medan dakwah, istri kita bawa ke medan dakwah, suami kita bawa ke medan dakwah, sehingga kita tetap berdakwah, tetapi keluarga tetap utuh. Karena banyak anak sekarang ini komentar begitu. Kadang-kadang ada Ustaz. Anda nanti jadi ulama yang lebih hebat dari ayah. Buatan Ustaz, buatan dia. Jadi kalau tahu soal ini, apa bisa? Kalau dari ekonomi, masya Allah. Tapi ekonomi yang ulama ya, maka dekat-dekat ya sama anak. Ada satu data yang mudah-mudahan ini tidak bermaksud menakut-nakut ini, tapi membuat kita waspada. Tadi pagi saya bahas di sebuah masjid di Mojokerto. Silakan jangan buka apa namanya internet masing-masing kalau jangan nanti perambukan kalimat ini.
bersama 3 orang temannya. Podo-podo 10 tahunan, berarti kan sama tangan, dulu. Paham betul? Saya harus mengatakan belakang dada supaya lebih jadi waspada. Anak 8 tahun 3 orang ini menzinai anak TK 6 tahun tetangga istri. Dulu berita seperti ini kita dapatkan anak SMA, anak SMP, sekarang turun ke anak SD kelas 2. Ini tanda-tanda alarm bahwa keluarga kita perlu perhatian serius. Maka insya Allah kita perlu mengamalkan doa tadi. Mudah-mudahan pasangan kita ini menjadi menyejukkan hati, anak-anak kita menyejukkan hati, dan kita ini dimampukan untuk memimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Maka mudah-mudahan Pak Ayah di sini nanti dimudahkan untuk memimpin keluarga, membawa keluarganya nanti ke surga Allah bersama-sama ya. Pak Ayah mudah-mudahan ada berapa orang yang berminat masuk surga sekeluarga? Berapa orang yang masuk surga sekeluarga? Boleh angkat tangan. Teman-teman panduan boleh difoto sebentar. Ini adalah orang-orang yang akan ketemu kita di surga nanti. Monggo, katakan yang mau masuk surga sekeluarga. Oh, silakan angkat tangan. Saya bisa melihat dari sini. Kalau memang sekeluarga ya, lurus. Masya Allah, alhamdulillah. Kita genggam tangan seperti ini. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Kita takbir 3 kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Pertanyaan sengaja saya spesifikkan, dikhususkan. Bu, silakan angkat tangan. Pak, silakan angkat tangan kalau memang tertarik. Siapa yang sungguh-sungguh di dadanya muncul keinginan sangat kuat, pengen masuk surga bareng anak-anak kandungnya. Anak-anak kandungnya. Masya Allah. Turunkan lagi. Siapa yang di dadanya muncul keinginan sangat kuat, pengen masuk surga bareng pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya. Oh, baik. Turunkan. Ayah, saya tadi sangat berdiri karena melihat bagaimana ibu-ibu angkat tangan. Ketika saya tanya, yang pengen masuk surga bareng anak kandungnya, angkat tangannya lurus-lurus ke kiri. Begitu saya tanya, siapa yang pengen masuk surga sama pasangannya, cara angkat tangannya begini. Saya duga ini ada sesuatu ini. Di tempat lain saya sering ditanya, Ustaz, katanya surga itu seluas langit dan bumi. Lantas ini Al-Quran yang bilang, kalau surga seluas langit dan bumi, mau ketemu itu mau dan tiang liang Ustaz. Mau selalu nipu, mau tanda ada masalah dengan keluarga. Maka hari ini kita akan bicara bagaimana membangun keluarga itu yang bahagia sekaligus surga. Nah, di antara keinginan untuk membangun keluarga yang bahagia sesurga itu, ada kalanya ada orang-orang itu menurut saya, terutama kadang-kadang bapak-bapak atau ibu-ibu di luar Jawa, saya sering ditanya begini, Ustaz, jadi anak masa harus berhasil jadi Ustaz? Anak diri kita ini ulama bukan, kiai bukan, ustaz pun bukan, guru juga bukan. Masa jadi anak harus berhasil? Nabi gagal ya Allah. Di sini ada yang gagal ya. Biasanya jawabannya siapa? Nabi Nuh. Saya yang mengingatkan bacaan amal kita yang tidak terlalu banyak ini, jangan sampai nanti di akhirat justru berurusan sama Nabi Nuh. Ya. Karena kalau kita takut konflik Nabi Nuh. Kita pelajari sedikit bagaimana kegiatan Nabi Nuh mendidik anak. Kalau dibantu slide-nya, klik supaya nanti bisa difoto-foto di sana. Itu sekarang trennya. Anak-anak mengusir orang tuanya. Sebelah sana, sebelah kiri, yang tengah anak membuang bapaknya. Yang sebelah kanan anak memarahi bapaknya. Banyak sekarang Pak berita-berita kayak begini. Dan semula saya agak tenang karena yang muncul begini di berita. Tapi tampaknya Allah mengingatkan saya dengan lebih menampar wajah saya. Ada banyak bapak-bapak yang datang ke rumah saya berkeluh kesah mengadukan masalah keluarganya.
salah satu di antaranya saya cerita ya. Saya lindungi namanya dari daerah mana dan di perumahan apa saya lindungi semuanya supaya tidak menjadi terasana. Datang ke rumah saya, nangis suster, pulau ini terlunta-lunta di rumah saya sendiri. Oh mana? Ya kan masih lama sudah jalan. Pulau ini anak pulau setunggal tak. Pulau ini kerja itu jam 7 pagi kepengen membuat anak ini dapat tarikan rumah yang baik. Pulau kepengen anak pulau ini kuliah sing apik. Dan alhamdulillah Pak dia punya rumah dua di sebuah rumah nenek. Dan alhamdulillah anaknya juga kuliah perguruan tinggi tenang. Tapi kalau perempuan di Ustaz kalau tidak tahu tapi terlunta-lunta. Maksudnya apa Pak terlunta-lunta? Kalau ini enak tidak itu betul tidak ada pulang betul di urusan aku. Beliau apa sih? Maksudnya kan apa? Ini bukan aku dari anak ini kan bisa tunggal itu. Apa? Ingat terus Pak. Mau ada anak deh, Insya Allah. Kita nama itu bila sakti juga. Nah, dari uang ini bila nanti kan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, wis malah kenceng. Ustaz, mobil-mobil itu BPKB ini pun dari orang itu. Kayak mana? Mulutnya berdoa air matanya. Konflik yang sampai menajam ya, saya urusan dengan polisi. Dan kurang lebih 7 bulan yang lalu saya menghadiri pemakaman beliau. Saya ketemu anaknya di kuburan, pas saya tenang yang lain. Kayak gitu Pak, umur 60 tahun. Maka kita perlu lebih serius Pak membuat anak-anak kita ini paham agama, supaya anak-anak tidak jadi durhaka kan begitu. Dan menurut saya pulang ya, pernah juga saya dikaji anak lagi, Muhammadiyah di sebuah kecamatan. Habis kan saya tadi sudah ada kejadian cerita, pulau diusir 7 pulau diusir anak dulu. Nah jadi kita tulis dengan pulau pos terus kan. Wah, nah kita menunjuk konsepnya Muhammadiyah ini kita ini bermuhammadiyah tapi juga fokus juga untuk membangun keluarga kita di keluarga yang bahagia sesuatu. Nah, jangan sampai ditinggal belakang anak-anak kita ini. Kalau belum meninggalnya atas nama tugas atau atas nama apa, perbaiki hubungan kita dengan anak-anak. Begini teknisnya Pak, menghubungi anak-anak kita ini. Saya ini kan sering keluar kota, keluar pulau. Itu dulu kalau ketika anak-anak saya masih kecil, itu saya sering sekali telepon, belum ada video call, telepon. Assalamualaikum, ayah kangen sama anaknya yang kedua. Saya tahu betul itu suaranya anak saya kedua. Ya, dia bilang, ya, ini aku ya. Ya Allah, kamu nak kangen lah ya. Ya Allah, ya Allah. Gimana? Sekolahmu gimana tadi? Apa yang menyenangkan? Dia tanya saya, apa yang menyenangkan? Aku tadi balapan di lapangan ya. Terus aku bikin gol 2 ya, gue hebat ya, timku ya. Terus apa lagi yang menyenangkan? Tapi terus aku senang-senang wajah lebar. Alhamdulillah. Sehingga ada kedekatan. Nah, kenapa para ayah itu kadang-kadang tidak dekat sama anaknya? Karena saya ditakut itu yang sering kali tidak menyenangkan. Assalamualaikum ayah. Insyaallah. Sekolah mau ujian. Ya ujian. Ya boleh kira kan? Insyaallah. Garap dia menyontek. Kancamu lagi ya. Ada sinamu. Kalau pertanyaan ini KPK. Sehingga anak menjadi berjalan. Maka saya menganjurkan agak berdekatan dengan anak kita supaya nanti anak kita mudah dikendalikan ya. Insyaallah. Beri lagi materi lainnya dia. Ada satu nasihat di dalam Al-Imran 33. Buat tolong dihafalkan. Ayat yang belum hafal saya kira banyak hafal ya. Tolong perhatian pada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh. Lihat caranya Al-Quran memanggil nama ini. Sesungguhnya Allah telah memilih. Berarti yang memilih siapa? Allah. Kalau Allah sudah memilih, berarti yang baik dan buruk baik. Allah telah memilih 1 Adam, 2 Nuh. Yang ketiga harusnya itu sebutnya seolah-olah Nabi Ibrahim juga. Tapi Allah menyebut
Dua disebut keluarganya, dua disebut nama, dua disebut keluarganya. Nah, mari kita lihat bagaimana para ulama itu membuat tafsir. Ternyata dua yang disebut nama ini adalah tokoh hebat yang di dalam keluarganya muncul masalah. Sebagaimana kita tahu Nabi Allah Adam itu anaknya ada masalah. Siapa namanya yang kita apa dan bergurau? Nabi Ibrahim. Di dalam keluarganya Nabi itu ada masalah. Siapa namanya? Nah, dua berikutnya disebut nama keluarga Ibrahim. Ayahnya top markotok, istrinya top markotok. Masya Allah, ayah Ibrahim top ya. Ibunda Hajar juga top markotok. Anak yang super bakti top markotok. Masya Allah, makanya disebut keluarga. Nah, nanti tentu saja hari ini kita bahas tentu ya Nabi Nuh dulu, karena ini lebih sering dibicarakan banyak orang, ya. Lebih sering kebanyakan banyak orang. Baik, coba dilihat bagaimana klik ini materinya supaya nanti bisa difoto-foto. Monggo. Enggak mau enggak? Masya Allah. Saya sebut ya, jangan salah paham ya dengan kegagalan Nabi Nuh. Coba langsung materi lagi. Nah, di surat Hud ayat 42 ini dibahas secara khusus bagaimana ceritanya supaya nanti kita bisa mengambil ibrohnya. Nabi Nuh ini sebagaimana yang kita tahu dalam sirah bikin perahunya gimana? Sebagaimana kita ingat pada waktu kecil diceritanya oleh guru-guru TPG kita di gunung atau bikin pantai? Gunung. Masya Allah. Secara nalar masuk akal betul? Nggak masuk akal. Ini yang bikin kanan ngamuk-ngamuk apa membagian merawakan gunung. Masuk akal. Karena mulai balik sudah nggak mau izin dari bapak saya nggak masuk akal. Padahal Nabi Nuh itu membuat perahu di gunung atas perintah siapa? Allah. Maka betapa pentingnya anak-anak kita itu jangan hanya terus-menerus diajari akal. Perlu ajari iman. Kalau hanya akal saja, belum jauh. Saya pernah ngaji di teman-teman jamaah Muhammadiyah di Surabaya di salah satu kecamatan. Pas ngaji, bapak itu pada datang ke saya dirangkul, kemudian divisi diajak ke sebelah, diminta untuk mendengarkan tangisannya. Kenapa Pak? Anak orang juga SD ngaji ke masjid ini. TPG juga masjid ini. Tapi saat ini bosan itu kan. Wes nangis sama teman-teman. Dan pun bisa itu. Belum dibuat kursi dan pundi. Umur kira anak ini. Buat itu 5 tahun. Buat menikah pun. Buat ngerti belum bosan. Lah istri anak orang ibu ini. Ini bosan ngerti. Tapi kabar-kabarnya itu terdengar terbatas. Oh, karena mau sampai akan putus pada ibu. Nak uruskan SD itu ngaji, SMP ngaji, SMA ngaji, sholat. Tapi begitu masuk perguruan tinggi, dia badan kurang sholat, badan kurang ngaji. Lulus ibu sampai rapi, ibu pulang gimana tidak dani. Karena kok sekali itu nangis kan pulang tadi susah. Tadi susah. Kamu manis. Kamu benar percaya mana yang terus kamu benar percaya mana? Lah kok terus kita ya Allah boleh ceritanya Allah kok. Pulau yang lain tahu Ustaz. Perguruan tinggi itu pulau betul. Pulau tadi dia berbeda. Dan ini melok komunitas. Namanya free thinker. Kata baik-baik bagi yang tidak pernah. Free thinker berpikir bebas. Hingga anak itu sekarang sudah ateis. Seminggu yang lalu saya mendapati curhatan dari seorang ibu di kota sebelah. Karena saya ceritanya bukan main alhamdulillah di sekolah agama lagi. Dan ini konten Australia. Kerja di perusahaan teknologi yang keren. Bagus, aku bersyukur
Saya didatangi salah seorang pemuda masih kuliah di sebuah masjid. Karena saya sholat di situ, anak itu ikut. Karena pernah ikut kajian, ikut saya. Berhari-hari ada di situ anak muda itu. Saya ditanya begini, Ustaz minta waktunya boleh? Boleh. Saya tanya Ustaz, iya tanya aja, nggak apa-apa. Ayo dulu sana masuk di masjid. Saya sudah 3 bulan Ustaz sholat di sini. Bagus. Tapi saya galau Ustaz. Galaunya apa? Saya ini sudah 3 bulan sholat di sini berjamaah. Saya cuma mau nanya Ustaz, sebenarnya Tuhan itu ada apa? Saya agak galau. Khawatir nanti kalau terlanjur sholat terus di sini, nanti pas begitu meninggal ternyata Tuhan tidak ada. Saya kan diprank sama agama. Penyebabnya kita lihat bagaimana yang terjadi pada Kan'an ayahnya Nabi Nuh. Saya bacakan di situ langsung ya. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Berarti kapal itu berlayar kemudian bergelombang-gelombang banjir itu laksana gunung. Ini berarti banjir biasa atau banjir besar-besaran? Besar-besaran kayak gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Nabi Nuh walaupun tidak dipercaya oleh anaknya, ketika mendapatkan kenikmatan senantiasa ingat anak. Sebagaimana ayah kalau mendapatkan kenikmatan senantiasa ingat anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau tidak hajatan, mau mendapatkan kue yang sangat banyak, kira-kira tidak dihabiskan di tempat atau langsung kapal sinten? Ini kalau begitu saya jadi bapak, ini mau nangis-nangis bapak boleh ya Allah, bapakku jadi dulu ya. Saya pun datang bapakku tapi si royal berkat aku. Lalunya dari saya. Nabi Nuh ingat anaknya karena mendapatkan kenikmatan diselamatkan oleh Allah. Dan Nabi Nuh perhatikan kalimatnya. Wahai anakku, naik ke kapal bersama kami. Ajak naik kapal bersama kami. Kapal berapa bersama kami ya? Sini nanti saya. Ayo naik sini. Dan jangan kau bersama orang kafir. Jangan kau bersama orang kafir. Berarti ini komunitas. Jangan ya. Ajakan jangan. Dilakukan dua-duanya oleh Nabi Nuh. Dan anaknya kemudian menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghilangkan aku dari air hutan. Mungkin otaknya Kan'an waktu itu mengatakan, menurut data BMKG tidak ada gunung yang ditelan hadir. Ilmiah memang. Dan kemudian Nabi Nuh menyatakan tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Anaknya ditenggelamkan, Nabi Nuh diselamatkan. Pada ujung ini intinya nasihat kita bersama-sama. Nabi Nuh ternyata mendapati anaknya sampai anaknya mati langsung di depan mata. Mati di depan mata. Baru selesai doa ini. Dan berhasil atau tidak anak ini mendapatkan hidayah? Sungguh hidayah itu hanya milik Allah. Tetapi ikhtiar optimal itu dapat anak sampai anak itu meninggal dunia di depan kita. Atau sebagaimana kisahnya Nabi Yakub yang diceritakan di dalam Al-Baqarah itu. Nabi Yakub menjelang meninggal dunia, ini saya ingin juga kayak begini nanti. Menjelang meninggal dunia, itu anak-anaknya dikumpulkan kemudian ditanya, maka butuh Nabi Bakti. Apa yang kau sembah nak sepeninggalku nanti? Kalau ayah mati ini apa yang kau sembah? Anak-anak menjawab, aku akan menyembah Tuhanmu yang kaya, Tuhan nenek moyang kita Ibrahim, Ismail, Ishak, Allah SWT. Dan kemudian meninggal dunia. Mendapai anak sampai kita sendiri meninggal di depan anak-anak. Pilihannya cuma dua. Anak-anak kita meninggal di depan kita atau kita meninggal di depan anak-anak. Harus selesai kalau itu. Nah kalau Nabi Nuh ikhtiarnya juga sadar begini, masa kemudian masih tetap kita jadikan sadaran yang nyantai-nyantai. Oh menambil apa? Nah kita ini kadang-kadang konsepku, anak JSN megel-megel menengah kok. Anak itu perguruan tinggi, kuliah di luar kota menengah ya. Kok mau menyandarkan kepada Nabi Nuh? Ini sudah terlanjur mewabah di Indonesia. Maka
Jadikanlah pasangan hidupmu menyejukkan hati dan anak keturunanmu yang menyejukkan hati. Kita membutuhkan regenerasi. Perlu generasi. Saya yakin di seluruh aku semuanya sepakat Pak ya. Jadi kan butuh regenerasi juga kan? Butuh kan anak-anak yang umur 20 tahunan itu gabung di Sulawesi. Butuh generasi masa kini yang mengisi masjid, bukan hanya generasi masa lalu saja yang mengisi masjid. Contoh masalah regenerasi Pak. Saya juga keliling-keliling Indonesia ini kadang-kadang membuat kewajiban saya sendiri. Pokoknya budak panitia ini kan hotel langsung sing ngapi, aku gak belum sholat subuh di hotel. Aku kepingin sholat subuh bareng masyarakat. Saya jalan kaki Pak, keluar hotel. Dan kenapa? Saya sholat subuh itu generasi muda masa lalu. Generasi masa lalu itu langka. Di sebuah kota, langsung belakang bawah, di Masjid Agung Gresik, ada sebuah sekolah yang sekolahnya bukan dari Gresik, dari luar kotanya lagi. Itu mau studi ke daerah Malang sana, mau studi kampus. Saya diundang ke sana subuh-subuh, hampir sholat subuh sih. Saya diminta untuk menyemangati anak-anak. Saya kalau dengan anak-anak kan semangat anak-anak itu kan nggak bisa omongan dong. Saya keluarkan duit saya yang merah-merah. Siapa yang sudah 1 bulan ini biasa sholat subuh di masjid, saya kasih hadiah. Nggak ada yang tanya. Saya turunkan 2 minggu yang sudah 2 minggu sholat di masjid, saya kasih hadiah 100.000 ini. Nggak ada yang katakan. Saya turunkan sampai seminggu, nggak ada yang katakan. Saya turunkan sampai yang kemarin sholat subuh di masjid, nggak ada yang katakan. Mas terus mana? Biasa. Kalau subuh belum pulang Ustaz, terjodoh. Boten, lantas nanti kemarin kopi. Lah pulangnya jam berapa Mas kalau kopi itu? Ya setengah ini dan nyampe beliau harus tetap ke sekolah. Ya Allah, bagaimana nasibnya masjid itu Pak? Suatu ketika Pak, kalau anak-anak muda itu telah mengatakan, biar bapak diri bu, nah tempat ini jangan bapak diri bu jadi masjid. Nanti kondisinya anak-anak itu sudah nggak cinta masjid lagi. Maka kita perlu anak-anak kita dorong ke masjid. Jangan sampai bapak yang jauh ini, kalau yang ini memang harus saya katakan dengan agak kencang. Jangan sampai bapak yang merebutan sholat subuh di masjid di sholat pertama memang yang sangat bertah ini. Tetapi kemudian anak SMP-nya, anak SMA-nya, perguruan tingginya itu dibiarkan tidak sholat subuh. Enggak tahu. Bagaimana nanti di akhirat?
berbeda dengan anak-anak gabung dengan komunitas kritikal tadi. Di Sulawesi pasti juga masalah, pasti juga masalah. Kritikal juga ada salah-salahan. Maka memilih komunitas bagi anak-anak itu menjadi sebuah kecerdasan bagi kita semuanya. Jangan sampai nanti anak-anak justru memilih komunitas yang bermasalah. Apakah ada komunitas bermasalah di Sidoarjo? Muatan, Kanaipo. Salah satu sumber Pak, Surabaya. Dan mereka itu kemarin malam itu, Sabtu malam minggu itu banyak berkumpul komunitas anak-anak muda namanya KJB, komunitas Jalan Reko. Dan itu menular kemana-mana. Silakan dibuka di Facebook kalau tidak nggak percaya. Itu sekarang di situ ada komunitas D Wonoayu, komunitas D Tulangan. Tidak ada. Cuma ini orang baik-baik ya, jadi tidak mengetahui pergerakan anak-anak yang kayak begitu. Astagfirullah. Komunitas. Bagaimana komunitas itu mempengaruhi? Mari kita lihat risetnya. Pak bantu beri tadi. Ada satu kata. Oh enggak, lanjut lagi. Nah, ini perhatikan risetnya. Kadang-kadang anak muda itu suka dengar riset, kan? Dikasih Quran, dikasih hadis, kadang-kadang masih membutuhkan riset. Risetnya Stanford bertujuan mencari tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang yang sehari-hari yang berkelakuan baik diletakkan di lingkungan yang sangat buruk. Hasil riset menunjukkan lingkungan menjadi faktor penting yang menentukan apakah seseorang berperilaku baik atau buruk. Lingkungan pengaruhnya besar sekali. Makanya kita perlu mempengaruhi lingkungan ini dengan bermuhammadiyah agar lingkungan masyarakat kita menjadi lingkungan yang agamis. Lingkungan pengaruhnya super besar menelitian ini. Makanya kadang-kadang juga anak kiai, anak orang agamis, tapi menjadi bermasalah karena lingkungannya bermasalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk memiliki lingkungan yang baik ya, Pak. Jaga lingkungan, Pak ya, jaga lingkungan dan peduli pada lingkungannya anak-anak. Peduli. Tadi saya ceritakan berita yang tidak menggembirakan. Ada anak SD kelas 8, umur berapa tahun tadi kan ya, menzinai anak TK itu. Penyebabnya apa? Lingkungan juga, Pak. Dan lingkungan itu ada di lingkungan sini juga kan? Lingkungan ini juga. Nah, kalimat ini di seminar-seminar saya ngomong dan masuk di sini. Tidak apa-apa saya disebut bolak-balik gelombang satu, tidak apa-apa supaya kita perhatian. Begini risetnya. Industri pornografi itu Pak, lagi rampung-rampungnya di Indonesia. Beda dengan industri narkoba. Karena narkoba itu ada musuhnya. Ada Badan Narkotika Nasional, ada musuhnya. Dan musuhnya ini punya anggaran. Polisi juga punya senjata untuk menangkap orang yang menggunakan narkoba. Tetapi pornografi itu sudah ada badannya belum? Belum ada. Kalau belum ada badannya berarti sudah ada anggarannya belum? Belum juga. Kelihatannya juga perlu keputusan politik dari itu ketika ini. Sehingga pornografi itu enak sekali di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu pornografi itu dijual kepada orang-orang dewasa. Tetapi untungnya industri pornografi itu gak banyak kalau dijual kepada orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa itu ono sing duwe bojo, ono sing wis ora, ono sing wis sapi. Maka sekarang industri pornografi diturunkan segmen pasarnya menjadi anak SD kelas 4-5. Alasannya apa? Kalau anak SD kelas 4-5 sudah langganan pornografi, bahkan ada catatan, kalau ada anak SD kelas 4-5 itu, kalau nonton pornografi itu bisa ejakulasi, dan ejakulasinya itu bisa sampai nonton sampai 13 kali. Maka anak itu akan mengalami kecanduan seumur hidupnya.
jauh sekali, panjang itu. Ya Allah. Betul. Dan diantaranya lewat game online. Kan gak masuk akal Pak ya. Online belum tahu bisa memperkosa. Tapi ternyata mereka itu, ya mereka sendiri yang cerita. Ada game Pak, yang kalau anak-anak main game itu kan dapat poin, ya benar ya. Terus poin itu lomba-lomba banyak-banyak ada. Terus bisa dijual di antara mereka. Itu mereka ada yang ngomong. Kalau poinnya paling tinggi itu bisa dapat bonus game. Namanya cara memperkosa validasi, cara membekap, cara membimbing. Mengerikan. Yang ini harus kita bentengi keluarga kita. Ya. Saya kadang-kadang miris, tapi saya juga senang kalau melihat pengalaman dia itu di mana-mana sekolahnya maju itu super saya. Masya Allah, alhamdulillah, harapan itu masih ada. Kenapa? Karena anak-anak ini dididik ya mengenal Tuhan yang mengenal agamanya. Masya Allah, baik sekali. Maka sekali lagi lingkungan, Pak ya, perhatian pada lingkungannya anak-anak. Masya Allah. Ayo monggo tangan kirinya lagi, tangan kiri sekarang, tangan kiri sekarang. Non saya pun akan dibuka sebelah dengan penuh rasa hormat, rasa santun. Masya Allah. Ele-ele ya, anak-anak diurus, lingkungannya diperhatikan, atau diumbar lah, diurus. Alhamdulillah, akan dibuka sebelah. Anaknya dikapai, ojo diumbar wae, diajak, ada kebaikan, dicegah, atau kemungkaran, ojo menang baik supaya anak-anak kita itu bisa terkendali oleh bapaknya. Tadi kan bunyi ayatnya, kita meminta agar pasangan kita menjadi menyejukkan hati, anak menyejukkan hati, dan jadikan kami pemimpin. Nah, supaya kita bisa memimpin perlu ilmunya Pak. Ini sebagai ilmu yang terakhir, ini ilmunya. Buku Tarbiyatul Aulad bil Islam saya baca, itu memberi inspirasi yang sangat menyenangkan. Ada inspirasi untuk mendidik anak-anak. Salah satu keahlian pemimpin itu adalah komunikasi, mempengaruhi. Ada 5 langkah untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Nomor 1, harus bisa memberi keteladanan. Nomor kali, harus bisa membiasakan anak. Nomor 3, harus bisa memberi nasihat yang baik. Ulangi, nomor 1 teladan, nomor 2 pembiasaan, nomor 3 memberi nasihat, nomor 4 mengontrol, nomor 5 memberi sanksi atau apresiasi. Ulangi, mohon dengan bisa fokus pada ilmu mendidik ini ya, supaya nanti kita bisa mendidik anak-anak kita juga dengan baik. Nomor 1 memberi teladan. Nomor kali membiasakan. Nomor 3 memberi nasihat. Nomor sekawan kontrol. Nomor gangsal memberi sanksi atau apresiasi. Saya sedikit ulang. Memberi teladan. Kalau ingin anak-anak rajin sholat 5 waktu, maka Bapak Ibu memberi teladan sholat 5 waktu. Kalau ingin anak-anak membaca Quran tilawah, maka ibu dan bapak harus memberi teladan, memberi contoh, bukan sekadar menyuruh-nyuruh. Ya. Teladan ini penting. Diletakkan di nomor 1, sebab kalau kita tidak memberi teladan, anak-anak kita itu nggak ngefek nanti ya pendidikannya. Karena keteladanan itu
memahami ilmu keteladanan ini di sekolah SMP Pojok 5 ya. Nah, sekarang saya ulang Pak, supaya Anda ingat ya. Bu, lihat saya di layar itu ya, ikuti perintah saya, Semuanya angkat tangan kanan begini Bu. Bapak-bapak juga angkat tangan kanan begini. Tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Lurus ya, lurus. Nah, ya, lurus. Manut pada perintah saya ya, gerak-gerakan seperti ini karena saya mau menyampaikan ilmu. Gerak-gerakan seperti ini. Ini ilmu bacaan, saya ubah jadi ilmu gerakan. Lurus gerak, cepat ya. Agak cepat sedikit. Oke, tangan kanan yang bergerak cepat ini tepukan perlahan-lahan di pundak sendiri sebelah kiri. Pundak sendiri sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur, agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi. Gerak-gerakan lebih cepat. Patuh pada perintah saya ya. Sekarang tangannya bergerak cepat ini tepukan di pundak sebelah kanan sendiri. Pundak sendiri sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya. Sing sabar, agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat tangan kanan lagi. Gerakan lebih cepat. Ya, ini punya lebih cepat. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini tepukan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras. Di dagu masing-masing, Bu. Di dagu masing-masing. Di dagu masing-masing. Di dagu masing-masing. Nah, dagu. Jangan percaya orang ya. Ini apa namanya? Oh, perintah saya ngomong apa? Dagu. Kenapa biasanya kok banyak yang begini? Karena ilmu saya kan? Nah, berarti pertanyaannya, mana yang lebih cepat ngefek pada penjenengan? Yang penjenengan lihat dari saya, atau yang penjenengan dengarkan dari omongan saya? Lihat apa dengar? Dengar apa lihat? Nah, ilmu mendidik anak-anak juga begitu. Anak-anak perlu melihat, contohnya. Melihat, bukan mendengar. Penjenengan tadi mendengar jadi salah. Bagi yang ganggu Pak Jengil. Ganggu Pak, tidak percaya. Betapa pentingnya efektivitasnya memberi teladan. Kalau ingin anak-anak sholat subuh, bapak itu kudu sholat subuh. Nek kepingin anaknya rajin tilawah, bapak itu kudu tilawah. Nek kepingin anaknya gak kecanduan HP, berarti mboke pake ya aja HP yang terus-terusan. Karena anak sekarang pintar. Kadang-kadang anak senang HP yang naik. Orang ujian ya HP yang naik. Anaknya ngendikan sopan. Lah ibu di HP yang nomor terus. Ibu itu jualan online. Sampai anak. Memberi contoh itu sangat efektif. Baik, angkat tangan kanan lagi. Angkat tangan kanan lagi. Tangan di pundak sebelah sekarang ya. Ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini jadi contoh, jadi teladan. Coba ngomong contoh ya. Salah tangan kirinya. Salah tangan kiri sebelah. Coba ngomong lakukan diri. Jadi contoh ya. Jadi teladan. Mudah-mudahan masuk surga keluarga. Yang pertama teladan, yang kedua apa tadi? Membiasakan. Nah, saya tunjukkan hasil percobaannya teman-teman, dulur-dulur Muhammadiyah di Sidoarjo. Pada saat momentum siswa SMP itu masuk pertama kali, namanya masa orientasi desa Bali. Teman-teman ini membuat eksperimen. Ajarilah anak-anak itu sholat, ayat tentang sholat, tentang sholat diturunkan. 2 minggu dilatih juga sholat duha di masjid. Setelah 2 minggu selesai, anak-anak katanya ditanya, siapa di antara kalian yang sudah sholat 5 waktu? Siapa yang sudah sholat 5 waktu? Di masjid ya terutama. Angkat tangan. Beberapa anak angkat tangan, tapi yang lain tidak angkat tangan. Nah, yang angkat tangan ini kemudian dipisahkan, ditanya kembali. Kayaknya apa sampai kok bisa sholat 5 waktu? Apakah karena 2 minggu ini kalian diajari caranya sholat?
ajaran itu kalah kuat dengan apa? Pembiasaan. Biasakanlah Anda. Biasakan. Karena kebiasaan itu sangat kuat melekat. Baru yang ketiga, memberi nasihat. Yang keempat, mengontrol. Kontrol. Menurut saya yang putra putrinya sudah sekolah di Muhammadiyah. Kan ada buku kontrol gitu. Sekarang sudah mulai diubah lebih digital. Ya, buku kontrol. Saya juga menyarankan teman-teman dari sekolah-sekolah Islam itu, buku kontrol itu akan lebih efektif kalau yang mengisi bukan ibunya, kalau yang mengisi bukan ayahnya, tapi anaknya sendiri. Jadi anak biasanya kan yang mengisi ibunya, dia sholat subuh centang, dia tilawah centang, dia puasa centang, yang nyentak ibunya. Sekarang diubah Pak kalau bisa itu, yang nyentak anaknya, yang diamati bapak dan ibunya. Bapak itu langsung pun centang tanda tangan pasti ditiru. Bapak itu tilawah centang tanda tangan pasti ditiru. Tapi agak berat juga dia. Ya. Jadi kasih teladan. Ulangi lagi urut-urutannya harus hafal Pak. Yang keluar dari ruangan ini harus hafal urut-urutannya yang kita biar terlalu lagi. Nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 sanksi atau apresiasi. Nah hati-hati, kita ini sering dilemahkan dari sudut ininya. Sanksi atau apresiasi. Dan kalau kita sampai serius urusan sanksi, biasanya nanti anak-anak disiplinnya tinggi Pak. Tapi orang-orang di luar sana menginginkan anak-anak kita ini tidak menjadi anak-anak yang baik. Muncul kalimat begini Mas Dan. Mohon maaf ya, bagi rekan-rekan guru, saya tidak antipati dengan temuan-temuan baru. Tetapi saya selalu mengkritisi temuan baru yang tidak cocok dengan hadis, tidak cocok dengan Quran. Ada kalimat begini, masuk ke rekan-rekan guru kadang-kadang. Ustaz, jadi anak-anak itu ternyata yang tak boleh memberi hukuman. Kok bisa? Yang boleh itu memberi sanksi. Bedanya apa sanksi kalau itu? Hukuman itu adalah anak melakukan pelanggaran diberi tindakan yang tidak linear. Tidak linear. Anak tidak mengerjakan PR kemudian duduk suruh ngepel kelas, itu tidak linear, itu tidak boleh. Nah bolehnya suruh duduk, suruh mengerjakan PR-nya tambah soal itu boleh. Itu namanya sanksi. Nah kalau hukuman tidak linear, saya tanya, bagaimana dengan hadis ini ya? Ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau nggak mau sholat boleh diapakan? Dipukul. Umur berapa? 10 tahun. Pertanyaan saya, sholat dan memukul ini linear apa enggak? Sudahlah, sholat direka-reka. Beranilah memberi sanksi, berani memberi hukuman. Sebab kalau anak-anak tidak dihukum, anak-anak yang beri sanksi, tentu saja nggak boleh ngaplokan Pak ya, nggak boleh kasar-kasar sama anak-anak, harus tegas sama anak-anak, tapi nggak boleh KDRT kita ini. Tapi anak-anak harus tahu rambu-rambu. Kalau anak-anak nggak tahu rambu-rambu, anak-anak nggak ngerti Pak bahwa ini dilarang, bahwa ini dibolehkan. Contoh kayak begini Pak, ada kalimat begini. Banyak guru itu mulai bilang begini. Kalau bisa didik anak-anak itu hindari kata jangan, hindari kata jangan. Sebab kalau pakai kata jangan malah ngelakoni anak itu. Contoh sepelenya, jangan coret-coret tembok, anaknya malah coret-coret. Jangan berlari, anaknya malah berlari. Sehingga banyak guru, banyak ibu nggak berani pakai kata jangan. Padahal kan Islam pakai kata jangan banyak. Jangan syirik, jangan mendekati zina. Masa jangan mendekati zina itu kemudian kata jangannya diubah? Iya jangan diubah. Nah kalau pacaran yang positif ya, yang sehat dan positif, datang ke rumah perempuan itu pakai assalamualaikum. Setelah ngobrol panjang, maghrib jam 9 itu ditutup dengan doa makan rumah majelis. Jangan ya jangan, sudah selesai. Jangan. Sebab anak-anak kita sekarang banyak yang tidak punya rem. Gara-gara orang banyak nggak berani pakai kata jangan. Larang Pak, bagaimana Nabi larang juga. Kan? Ajak larang. Nah, ada juga yang kalimat kayak begini, menurut saya, yang kadang-kadang kita ini hanya mengandalkan ikhtiar-ikhtiar yang tidak jelas. Anak supaya baik, supaya mau sholat, supaya mau
supaya gelombang otaknya itu menjadi pelan, nggak ribut lagi. Terus kemudian diprogram dengan terserah menggunakan istilah apa ya, tapi banyak ditidurkan, diprogram. Mulai besok rajin sholat ya, mulai besok yang bakti sama orang tua, rajin belajar ya. Terus konon ceritanya anak-anak itu besok sudah rajin sholat, bakti sama orang tua, dan belajar secepat itu. Dan ini biasanya terjadi pada saat liburan ya, di Terawat, di Padang, berwaktu 3 hari. Biayanya agak mahal ya kita. Kalau ini disebut sebuah kebaikan teknik yang bagus, saya kok belum yakin. Karena saya sudah mencoba dengan para ustadz-ustadz yang lain, sudah mencoba berulang-ulang, tapi tetap gagal dan efektivitasnya rendah. Di mana mencobanya? Hari Jumat di Limbah Hotel. Itu kan jamaah lagi antara sadar dan tidak sadar. Dan lemes sekali kan itu gelombang matanya. Di program Ittaqullah, ittaqullah, tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Azra muslim rahimahumullah. Oh, penceng banget kita ini. Kira-kira keluar masjid itu terprogram betul? Ya belum tentu. Belum tentu. Maka harusnya anak-anak kita itu diajari dengan ilmu sesadar-sadarnya. Sebagaimana kita mendakwai dengan ini, dengan semuanya tertarik dakwah itu, sesadar-sadarnya masuk di sekolah Katolik itu karena kesadaran atau karena ketidaksadaran, atau karena benar begitu sama Pak Ketua. Karena kesadaran ya, Masya Allah, alhamdulillah. Hadir di sini karena kesadaran atau karena penjenengan sedang tidak sadar dari sini. Makanya kita perlu sesadar-sadarnya. Maka program anak dengan sesadar-sadarnya bahwa sholat itu penting saya, nanti kita akan berkumpul di surga karena kita tidak meninggalkan sholat. Masya Allah. Lihat tangan-tangannya, Insya Allah. Tangan di budak sebelah. Jangan ikuti kata-kata saya. Anak-anak diajak, sesadar-sadarnya, diajak sholat, diajak ke masjid. Mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Alhamdulillah. Oh, nggak usah balas ya. Masyaallah. Ya. Jadi ini yang menjadi kata kunci pada pertemuan kali ini adalah kita juga meniru Hizbul Wathan ini. Hizbul Wathan ini salah satu sikap yang dipunya adalah didik, semangatnya. Ditantang kamera sebentar lagi gimana? Oh, wah, gigi. Nah, kita perlu gigi pula untuk mendidik anak-anak. Gigi. Perkara nanti anak-anak mendapatkan hidayah atau tidak itu sudah urusannya Allah. Tetapi kita melaksanakan dengan sepenuh-penuhnya, segigi-giginya, sampai kematian itu menjemput kita atau menjemput kita. Tadi pagi ada pertanyaan kayak begini. Sampai kapan Ustaz? Saya ini terus ngurusi anak saya, padahal anak saya sudah berkeluarga. Saya jangan bilang terus-menerus Bu, sampai yang meninggal dunia atau anaknya meninggal dunia. Tapi dia sudah berkeluarga. Dakwah itu tidak berhenti kalau dia sudah berkeluarga. Terus dakwah itu. Cuma yang jadi masalah itu adalah dakwah kita sering berbelok arah ketika anak-anak sudah berkeluarga. Contoh ibu-ibu datang ke rumah menantunya, yang harusnya dikomentari ini, ya Allah ketahuan kita mundur, ya Allah sholatnya keluarga mundur. Enggak, itu dikomentari. Wah itu belum, mbak ngelombruk kalau dino lagi. Oh, ini mbak pokoknya kurang dino ini nggak efektif ini Pak ya. Yang mungkin saja yang jadi urusan kita. Perkara ubah-ubah, perkara orang-orang itu sudah diurus oleh anak-anak. Tapi kalau dia tidak bertauhid, kalau dia tidak mau sholat, itu urusan kita juga. Jangan berdiam diri, jangan keliru orientasi, jangan keliru orientasi. Maka kan inspirasinya kegigihan Nabi Nuh ini. Mudah-mudahan kita tidak terus-menerus memakai sandaran Nabi Nuh untuk kelemahan-kelemahan kita, ketidakgigihan kita dalam mendidik keluarga. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti Ustaz, saya tahu betul Muhammadiyah punya concern yang sangat besar pada urusan
tertarik untuk ikut kajian. 14 Februari yang akan datang barengan pemilu itu nanti malamnya sore saya diajak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Muhammadiyah di daerah Sukoharjo. Bikin kajian anak-anak muda. Temanya yang menarik. Contohnya begini tema saya itu. Cinta meminta setia. Kira-kira kalau judulnya kayak begitu, itu anak-anak muda mau datang apa enggak? Mau, karena dia akan mengira pasti ngomongnya tentang cinta. Cinta meminta setia. Karena kalau saya kajian muda saya sampaikan ke anak-anak. Nanti cinta itu harus tertata, tidak boleh buta ya. Gak boleh kita mengatakan love is blind gitu ya. Gak boleh. Cinta harus tertata, tidak boleh buta, apalagi membabi buta. Sudah babi buta lagi. Mana sekali kata-kata itu. Karena kadang-kadang anak-anak itu menafsirkan, ya wahai jatuh cinta ya cinta, wahai enggak ya enggak. Dan idola mereka Romeo and Romeo and Juliet itu memang berhubungan asmara. Satunya mati, satunya ikut mati juga dengan cara bunuh diri. Pertanyaan saya, bunuh diri itu cocok nggak sama konsep agama kita? Nggak cocok. Begitu diidolakan anak-anak. Kenapa kita nggak menggeser anak-anak idola itu Rasulullah? Contohnya saya mau geser peradaban. Suatu ketika Bunda Aisyah yang cantik jelita itu minum. Setelah minum, tentu saja pakai tangan kanan dan berdoa. Rasulullah tanya, ya Humairah. Nah ini Pak, ini romantis Pak. Ya Humairah, gimana bekas bibirmu menempel di bekas bibir tadi? Bunda Aisyah menyebut di sudut sini ya Rasul, ini kelihatan bekasnya. Baik, kalau begitu aku akan minum tempat di bekas bibirmu ya. Allah, romantis banget. Nabi kita. Bandingkan dengan suami-suami yang tidak punya ilmu sirah keromantisan. Istrinya ditanya, bro, apa? Tangkok doa, apa? Awakmu ngomong Islam di. Tapi kalau pojoknya kata petani yang pikir, jauhin atau lebih pojoknya yang tak lebih pojok ono, jalan bingung. Beda banget. Beda banget. Maka Bu, pahami nasihatnya Rasulullah yang ini. Insya Allah keluarga kita akan mudah dikomando oleh para laki-laki ini. Perempuan-perempuan itu dawuhnya Rasulullah akan masuk surga. Kita hafal semuanya. Dari pintu mana saja yang kau suka. Syaratnya masih ada berapa Pak? Masih kan? 4. Nomor 1, sholat 5 waktu. Menurut saya Bu, Pak, jangan sangat menyuruh istri dengan sholat 5 waktu. Alhamdulillah sudah seperempat istri penjenengan nanti diharapkan surga. Nomor kali puasa Ramadan. Sakit Pak istri penjenengan itu dengan beri perintah untuk puasa Ramadan. Alhamdulillah sudah 2/4. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Jaga kemaluan nggak boleh jadi pelakon. Harus setia. Sakit ya ibu ya? Alhamdulillah. Nah, yang keempat, taat sama suami. Biasanya perempuan-perempuan itu mengalami kesulitan yang nomor berapa? Nomor 4. Maka betapa pentingnya kita ini untuk bisa mendorong istri agar taat kepada kita. Nah ilmunya, ilmu motivasi kita. Perempuan-perempuan itu akan mudah taat sama suaminya. Manakala perempuan-perempuan itu melihat kelebihan suaminya. Kelebihan suami. Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Pemimpin itu beda dengan kelebihan. Di antara kelebihan suami yang membuat istri lebih taat itu adalah suami taat betul kepada Allah dan Rasulullah. Kalau istri itu melihat suami taat kepada Rasulullah, tidak ada alasan bagi istri dan anak-anak untuk tidak taat kepada suaminya. Maka taat kepada Allah itu, kepada Rasulullah itu kan memudahkan istri kita untuk taat kepada kita. Bu, menurut saya yang di luar sakit, buatan taat sama suami. Wah, alhamdulillah sakit berapa ya? Biasanya jawabnya insya Allah gitu. Aja. Buat
Rasulullah itu kan sudah tahu bahwa setiap anak Adam yang meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali berapa hal? 3. Nomor setunggal sedekah jariah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 anak yang solih. Perhatikan, nomor 3 adalah anak yang solih, bukan anak yang biasa-biasa saja. Maka kita perlu berjuang supaya anak-anak kita ini dimudahkan oleh Allah menjadi anak-anak yang solih, salihah. Anak yang solih, bukan anak yang biasa-biasa saja. Maka kalau ingin kita ini tidak sia-sia hidup ini, maka jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati salah satu di antaranya adalah pahalanya anak yang solih. Siap dia berjuang untuk menjadi anak-anak yang solih? Siap? Siap betul? Alhamdulillah. Jangan hanya mengandalkan sekolah, di rumah juga. Kalau hanya mengandalkan sekolah terbatas waktunya, jam 2, jam 3 sudah pulang. Alhamdulillah. Bu, dengarkan Bu, saya tanya kepada kaum laki-laki di sini Bu. Mungkin suami penjenengan ada di sini. Siap taat kepada Allah? Bu, dengarkan baik-baik ya. Suami-suami sudah siap taat kepada Allah. Saya tanya Bu, dengan saya yakin dengan sudah taat kepada Allah juga. Mau taat kepada suami Bu? Alhamdulillah. Yang sabar Bu ya kalau mendapati suami. Ini semua dengan gampang bersyukur tadi ya. Saya ngisi kajian subuh. Ada banyak laki-laki yang kira-kira kalau sudah kajian subuh Pak, itu yang hadir pemuda masa kini atau masa lalu yang banyak? Saya bilang begini, Bu, saya sabar ya. Kalau suamimu sudah mau jamaah subuh di masjid, ini termasuk laki-laki yang langka Bu. Langka banget. Rata-rata suami jarang yang sholat subuh di masjid. Makanya kalau sudah suamimu sholat subuh di masjid, tolong Bu, yang sabar. Kalau ada kelemahan-kelemahannya tolong sabari. Paling juga gak lama Bu sabar Bu. Belum tentu sampai 20 tahun lagi, belum tentu sampai 30 tahun lagi. Saya sabar, itu istimewa. Untuk kaum bapak-bapak, siapa yang punya anak perempuan? Anak perempuan. Anak perempuan itu banyak juga yang punya anak perempuan ini. Alhamdulillah. Saya tanya Pak, kalau anak perempuan penjenengan sudah waktunya untuk berjodoh, terus lulus kuliah waktunya berjodoh. Terus penjenengan membutuhkan jodoh, laki-laki yang tangguh, nopo yang rapuh. Tangguh nopo rapuh? Nah, kira-kira sing tangguh niki nopo niki? Sebab ini tangguh-tangguh ya. Tangguh ya. Saran saya, nasihat saya, bapaknya berangkat ke masjid subuh-subuh delok arek nom-nom. Sebelum waktu niki sing guru nikah tawari dari mantu. Sing guru nikah boleh tawari dari mantu. Kenapa? Tangguh. Karena sudah sholat subuh di masjid. Laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup memenuhi seruan dan subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata ketika ada subuh berkumandang. Melek adalah Tuhan. Anak laki-laki yang tidak punya anak laki-laki Pak, yang punya anak laki-laki. Masya Allah, alhamdulillah. Turunkan. Pastikan Pak ya, anak laki-laki menjalankan sholat subuh di masjid supaya bapak-bapak yang punya anak perempuan itu punya banyak pilihan. Sebab bapak-bapak yang punya anak perempuan itu kalau sekarang boleh jodoh di masjid. Astagfirullahaladzim, jangan masjid itu tahu uang jangan langsung tulis bokap dan betul roti atau sepuluh dan gitu. Oke, siap ya mengajak anak-anak kita untuk berada di jalan kebaikan. Siap ya? Sedikit Nabi Nuh. Urusan hidayah nanti urusannya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semuanya. Istiqomah kita ini sampai nanti kita ini menjemput maut dalam kondisi husnul khatimah. Maka yang bisa saya sampaikan, kalau ada pertanyaan